Selamat malam Prabel semua. Yang kangen, yang kangen, yang kangen. Mana nih yang kangen sama film hiu? Ada yang baru nih, baru rilis tahun 2021 ini. Judulnya Great White. Film ini tuh dari produser eksekutif yang sama, kayak film 47 Meters Down loh. Nah, buat yang belum nonton film 47 Meters Down, bisa klik link di atas ya. Di film ini nyeritain tentang dua hiu putih yang gede banget, ngelilingin 5 orang di atas rakit yang terdampar bermil-mil dari pantai. Pemain utamanya ada Katrina Bowden yang meranin jadi Cass Fellows, dan Aaron Jakubenko yang jadi Charlie Brody. Seperti biasa, sisanya kita kenalin sambil berjalan nanti. By the way, anyway, Busway, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan sini nih, kita lihat ada dua sepasang kekasih yang lagi berenang-berenang agak jauh dari tepian. Abis foto berdua, si cewek kaget ngeliat ada sirip hiu lewat di sebelah mereka. Tapi si cowok nggak ngeliat. Karena si cewek kelihatan panik banget, akhirnya mereka mutusin balik ke kapal mereka. Pas si cewek udah mau naik, si cowok udah berdarah-darah di bawah. Tali pengait kapal mereka yang emang udah nggak bagus itu, akhirnya putus. Kena ke besi layar kapalnya. Si cewek kehantem besinya itu, jadi jatuh lagi ke air. Oke, scene pindah. Ini ada Cass sama pacarnya si Charlie. Cass ini sebenarnya perawat, tapi dia kerja bareng sama Charlie yang punya bisnis pesawat sewaan gitu. Hari ini mereka dapat pelanggan yang minta diantar ke Hell's Reef. Nah, ini dia, Joji si pebisnis Jepang sama istrinya Michelle. Oh ya, selain mereka, ada juga Benny, juru masak sekaligus temen dari Charlie sama Cass. Tapi, belum apa-apa aja udah gak enak nih antara Joji sama Benny. Joji kelihatannya agak cemburu sama Benny. Oke, mereka jalan. Ini si Joji yang takut sama air, langsung ngedown itu pas dibilang ada hiu putih besar di sana. Tapi kata Charlie, ini bukan musimnya, jadi tenang aja. Charlie itu ahli biologi kelautan juga ternyata. Selain itu, dia juga punya pengalaman ngerasain disontok langsung sama Great White. Udah lagi ketakutan, si Benny malah makin sengaja nakut-nakutin Joji. Bagus sih ya emang tempatnya. Airnya itu loh, jernih banget. Tapi sayangnya, ada cerita kelam di balik itu semua. Katanya, sempet ada penyelam mutiara yang kapalnya karam di sana. 8 penyelam terdampar selama 15 hari tanpa makanan dan minuman. Sampai akhirnya, cuma 1 yang selamat. Dan si Michelle tahu. Dia itu penyelam dari Jepang yang umurnya baru 18 tahun. Namanya Saiki Morita, yang ternyata kakeknya si Michelle. Si Benny juga tahu kisah itu. Bahkan dia bilang Saiki tuh udah kayak jadi legenda di situ. Mereka nyewa pesawat ke sana buat naburin abu mendiang kakeknya itu. Dari wasiat kakeknya, katanya dia pengen kumpul lagi bareng awak kapalnya. Di sini si Cass bilang kalau dia hamil. Setelah kerjaan ini selesai, Cass ngajak nikah. Seneng banget mereka. Tiba-tiba Benny manggil mereka. Si Michelle udah kelihatan ketakutan. Taunya pas tadi lagi jalan-jalan, mereka nemuin jasad si cowok yang kemarin diserang hiu. Kakinya udah gak ada dong itu. Charlie seketika langsung keinget sama kejadian dulunya, pas dia juga diserang. Cass nemuin HP si cowok itu. Dia lihat ada foto ceweknya dijadiin wallpaper. Ini katanya Charlie juga udah ngelapor ke penjaga pantai. Benny sama Charlie nyoba ngebujuk yang lain buat nyari kapal pasangan itu. Kali aja si cewek selamat. Tapi si Joji nggak mau awalnya. Setelah dibujuk Michelle, ya udah mau akhirnya. Nah, ketemu nih, ada kapal yang kebalik. Buat jaga-jaga, jadi si Benny aja yang nyelam buat ngecek. Wadidaw, di samping Benny ada mayatnya si cewek. Mana udah growak-growak gitu lagi. Benny buru-buru balik. Udah gak ada yang bisa diselamatin juga kan. Pas Benny mau masuk, tiba-tiba si Michelle teriak. Dia ngeliat ada hiu yang datang. Hiunya ngegigit salah satu pelampung pesawat amfibinya. Udah mulai tenggelam nih, harus buru-buru naik ke rakit. Bikin lama ya si Joji, segala nggak mau naik coba. Tuh kan, hiunya udah mau datang lagi. Untung sempet tuh dia naik ke rakitnya.
Tangannya si Benny terluka, tapi untungnya lukanya nggak dalam. Oke, sekarang mereka terombang-ambing di lautan. Jadi udah pasti tim penyelamat juga bakal susah dan lama nemuin merekanya. Itu juga paling baru bakal besok pagi mereka ngirim pesawat bantuannya, soalnya udah mau malam. Sekarang mereka cuma bisa ngedayung ngikutin arus. Perkiraannya sih sebelum besok sore udah bisa sampai ke daratan. Menurut Charlie, mungkin peningkatan suhu atau kekurangan makanan jadi ngerubah musim hiunya. Lagi diem-diem, si Charlie penasaran. Nanya ke Benny, hiunya tuh segede apa sih? Kata Benny, sekitar 5 meter. Bahkan katanya Benny pernah lihat yang lebih gede dari itu. Ini Michelle nyoba jelasin ke Cass kenapa Joji jadi nyebelin banget. Ternyata si Joji tuh punya trauma sama air. Dulunya pernah nyaris tenggelam pas kecil. Tiba-tiba ada yang nyerempet rakit mereka. Langsung panik tuh si Joji. Dikira hiu, padahal mah itu cuma lumba-lumba. Udah malam, mana geluduk-geluduk mau hujan lagi. Michelle sama Joji yang lagi giliran ngedayung. Tapi si Michelle kelihatannya ngantuk banget. Ketiduran, jadi kelepas dayungnya. Cass tahu kalau Charlie nggak akan bisa nyemplung, takut traumanya kambuh. Akhirnya Cass yang nyelam ngambil dayungnya. Udah diambil nih, tapi di belakang Cass tahu-tahu udah ada lagi tuh hiunya. Aduh, mekanik deh tuh si Cass sama hiunya, cepet-cepetan berenang. Syukurlah si Cass yang menang, berhasil naik lagi ke rakit. Ini Benny mau bantuin Michelle pakai baju renangnya. Si Joji langsung marah, mukul tangan Benny yang sakit, terus didorong jatuh ke air. Benny, come on. Udah kepegang tuh padahal tangannya, tinggal naik rakit. Ditarik sama tuh hiu. Benny tewas. Yaps, menambah kehororan. Hujan turun. Saking udah kehabisan persediaan minum, nadangin air hujan tuh buat minum. Charlie ngecek, mereka punya barang atau alat apa sih yang bisa dipakai? Di situ ada pisau tuh ya, lumayan lah. Charlie tiba-tiba bilang, otak kecil hiu peti besar ada di kening, di tengah-tengah tengkoraknya. Mereka bisa bunuh hiunya kalau nusukin pisaunya tepat banget di situ. Ya emang bukan rencana bagus sih, tapi seenggaknya mungkin nanti bisa kepake kan kalau kepepet. Charlie masukin lagi barang-barangnya. Si Michelle sekalian nitipin abu mendiang kakeknya di situ. Sekarang lagi giliran ciwi-ciwi yang ngedayung nih. Tiba-tiba ditebalikin dong itu rakitnya, disundul dari bawah. Mereka langsung buru-buru naik lagi ke rakit. Tinggal si Joji. Great White-nya udah muter-muterin si Joji. Sampai akhirnya Joji dicaplok sama tuh hiu. Tapi gak lama Joji nongol lagi minta tolong. Seneng lah Michelle, Jojinya masih hidup kan? Sayangnya pas mereka mau samperin, Joji dibawa lagi sama hiunya. Sampai pagi lagi nih, Michelle akhirnya naburin abu mendiang kakeknya di situ. Kata Charlie, hiunya semalam tuh nusuk rakitnya. Lama-lama bakal kempes tuh rakit. Jadi mereka harus tetap ngedayung sebelum makin kempes. Mana udah gak ada makanan sama minuman, dayung juga cuma sisa 1. Michelle, Cass, sama Charlie nyoba ngedayung pakai tangan mereka. Sedangkan dayungnya dipasangin pisau di ujungnya, buat nanti nusuk si hiu kalau emang ada kesempatan. Nah, datang lagi nih. Dan kalian tahu apa? Hiunya lebih dari 1. Tuh hiu muter-muter ngelilingin rakit mereka. Tiba-tiba Cass kelempar ke air, tapi untungnya dia berhasil naik lagi ke rakit. Ini alur dipercepat nih ya, udah besok harinya lagi. Si Michelle ngeliat ada pesisir. Mereka nyoba ngedayung pakai tangan lagi. Lagi-lagi, tuh 2 Great White udah ngejar di belakang mereka. Mana rakitnya udah mau tenggelam lagi. Aduh. Charlie nyuruh Cass sama Michelle berenang ke tepian. Si Charlie yang bakal ngalihin hiunya. Tapi si Cass gak mau. Dia mau bantu Charlie. Mulai nih. Get one in his mouth or in his eye, and I'll go for the brain. Cass berhasil nembakin suar ke mulut si hiunya. Langsung deh tuh ditusuk mata sama otaknya sama Charlie.
mati tuh satu hiunya. Sementara itu, si Michelle yang lagi dikejar-kejar sama hiu satunya lagi berhasil naik ke potongan bekas kapal karam tua gitu. Oke, ini Charlie ngisi ulang suara yang kedua. Pas lagi meluk Cass ngeliat hiunya ngedeket. Charlie langsung balik badan buat nembak. Tapi meleset. Dia digigit sama tuh hiu. Sampai akhirnya Charlie juga tewas. Cass berhasil kabur ke tempat Michelle. Nggak lama, tuh Great White ngedeket terus ngejatuhin mereka berdua. Cass nyuruh Michelle lanjut berenang duluan ke tepian. Dia yang ngalihin perhatian hiunya lagi. Ini si Cass ngumpet di bangkai kapal yang rusak. Tuh hiu segala nemu pintu masuknya lagi. Untung kesangkut dia di situ. Tapi ini si Cass nggak bisa ngambil tabung oksigennya. Akhirnya dia pingsan. Tiba-tiba Michelle datang. Dia ngasih bantuan oksigen ke Cass. Mantep deh nih, sadar lagi si Cass. Cass ngeliat ada besi tajam tepat di atas kepala tuh hiu. Dia pukul-pukul tuh, biar besinya jatuh. Sampai akhirnya ditendang biar cepet. Ketusuk tuh, dan langsung mati hiunya. Di akhir sini nih, akhirnya cuma para cewek yang selamat. Mereka sama-sama syok. Cuma bisa saling lihat-lihatan begitu pas sampai daratan. Ya, itu tadi alur cerita dari film Great White. Kasihan ya si Charlie. Kali ini dia nggak berhasil lolos dari serangan hiunya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.